daftarkan janda-janda yang lebih muda kan? Karena jika hawa nafsu mereka menjauhkan mereka dari Kristus. Coba ini, kenapa janda dibawa-bawa kebenaran? Aku gak terima. Aku gak terima. Ayo, silakan kebenaran. Blok. Nangis ada orang gak tanggung jawab aku ya. Rupanya. Ya. Disapa dulu. Selamat malam Pak Vincentius. Blokir masih. Ya, selamat malam Abang. Iya, selamat malam Pak Pendeta. Iya. Kita lagi bahas apa ini? Ngalur ngidul. Ya, ngalur Bahas ngidul yang lah asik-asik lah pokoknya. Ya, pokoknya yang asik-asik aja. P45 lagi BT, paus dan lagi BT gitu. Ya. Iya, saya enggak ngerti maksudnya apa ini, Bang. Oh, tentang ini Pak Pendeta. Otoritas tertinggi di dalam kekristenan itu yaitu P45U5 itu menyerukan kepada semua gereja bisa untuk apa tadi Bang Darian? Memperbolehkan Memberkati. Ini menurut Anda ini P45 ini sesat atau tidak, Pak? Ya, apakah berita ini ada benarnya atau hoax? Saya Kalau juga berita belum nggak ngerti. bisa, Pak, nggak bisa. Apalagi ini kan dari berita dunia ya. CNN ini Kalau itu nggak dunia. benar geger dunia. Bahaya, Pak. Bahaya itu. Berarti ini beritanya betul, Bang ya? Iya. Berita betul Bisa ya, Bang, dibuka ya? sudah lama sih sebenarnya ini, Pak, sudah lama. Saya enggak ngikutin berita itu, jadi aku enggak ngerti. Tapi seandainya betul, Bang, benar. Nah, itu sesat itu, Bang. Memang kalau dari dulu memang kami nggak mengakui itu P45 itu sebagai pemimpin tertinggi, nggak ada itu, omong kosong semua itu, Bang. Kita nggak percaya itu. Mungkin hanya sekelompok orang-orang aja yang dari gereja mereka aja yang Bukan sekelompok Pak ini Pak, sudah menjadi bukan sekelompok lagi, ini sudah menjadi seperti boleh dibuka lagi literasinya Pak Darian supaya ini kita tidak framing ya. Jadi kesimpulan dari Pak Vincentius ini pendeta mengatakan bahwa ini paus sesat atau tidak, Pak? sesat itu, Bang, kalau memang Berarti betul. paus sesat ya? Jujur, Betul ya? sesat. Jujur. Nah, seperti enak gitu. Kita kasih plus dulu. Jangan tutup-tutupi kalau itu sebuah hal yang memang melanggar Tuhan. Tutupi kalau sebuah kesesatan, Bang, biar di Nah, dalam benar Kristen. ya. Betul. Sesat saya Melanggar bilang itu. sesat. Jangan karena sama-sama Kristen biar dia Tapi kalau sesat sudah kita dibuka, tutup-tutupin. dia sudah mengakuinya, kayaknya nggak usah dibuka lagi yang itu, Bang ya. Iya, ini benar Pak Vincentius, walaupun ini petinggi paling tertinggi ya. Betul ya Pak Vincentius? Pak Pendeta, Nggak ada hati-hati, itu. sebentar lagi Bapak diserang. Sebentar lagi ada DM masuk. Hati-hati Pak Pendeta. Bang Palopo, paus itu, Bang. Enggak, Pemimpin orang tinggi, Islam Bang. blokir. Masalahnya yang nggak benar langsung diintimidasi, itu nggak betul orang Kristen seperti itu. Nah ini nggak usah dibela Pak. Nggak usah dibela, kalau memang sesat katakan sesat. Kita nggak akan membuli hal tersebut. Kita membuka fakta. Ternyata Bang Erwin, Papa Lupo, Bang Darian, ternyata si kebenaran ini kalau kalian datang ke rumahnya, dia akan sungguhkan anak gadis yang perawan. Sepertinya seitu. Dia nggak akan menghakimi kalian. Silakan kalian coba ya. Silakan. Dia tidak akan menghakimi kalian. Ayo pergilah kalian ke rumah kebenaran. Silakan. BBC News Coba kita ngambil Indonesia. dua sisi ya Bang Darian ya. Dua sisi di sebuah data yang ditujukan oleh Bang Darian bahwasanya fenomena yang beredar ini kalau memang ini bukan berita benar, pasti ini sudah bergejolak ya kan. Tapi ternyata berita itu tidak ditutup dan akses itu sampai sekarang masih bisa dibuka ya Bang Darian ya. Masih. Kalau masih bisa dibuka, saya rasa ada otoritas yang memang mempertahankan berita tersebut.
Nah, kalau jujur Pak Vincent mengatakan itu memang sesat, memang ada datanya. Di dalam Bible itu hubungan lontong sama lontong memang itu kan dilarang melanggar. Tapi Pak kebenaran ini bahasanya yang lain, lontong. Jangan lontong, jangan sampai Pak kebenaran ini selalu apa gitu loh Pak Vincent? Merasa apa ya? Merasa gimana gitu, nggak ada kayak kesan nggak terimanya gitu loh. Nah, ayo kita ungkap pelan-pelan, tipis-tipis, bener Rian. Iya, tapi kalau saya sama Pak Franciscus ini sebenarnya nggak begitu, karena dia sudah mengakui bahwa itu nggak benar ya. Yang saya itu sebenarnya kasihan sama si kebenaran. Dia terlalu menutup matanya, terlalu mengkultuskan seseorang manusia ini. Ingat ya Pak Benaran ya, mau dia itu jabatannya apapun ya, selama dia itu masih manusia, bukan nabi, bukan utusan Tuhan ya, ada kelemahan di dalam dirinya. Apa itu? Bisa tergoda oleh ajaran-ajaran dari syaitan, bisa gitu. Jadi jangan karena jabatan dia begini, tetapi ketika dia melanggar perintah Tuhan Anda katakan oh itu mukjizat. Itu namanya Anda botol. Mau siapapun dia, selama dia itu bukanlah yang oleh Bang Darian, lu tadi bilang apa? Anda botol. Emang sejak kapan dia pinter? Sejak kapan dia pinter? Iya, saya betul. Tapi gini Darian, coba kamu tunjukkan beritanya itu mana, coba tunjukkan. Tadi ditunjukin udah. Iya, tunjukkan sekali lagi biar dibaca semua. Tadi kan dia ditujuin. Coba. Beritanya itu apa? Saya bukakan ya. Silakan dibuka lagi biar lebih culas. Kita santai aja. Kalau sesat katakan sesat, batil katakan batil, benar katakan benar. Iya, bahkan bukan hanya itu, banyak gereja. Sampai-sampai Bible-nya pun keluar ya. CNN ya, saya bukan dari CNN aja ya. Nih, Besarkan host, Iya, besarkan biar lebih jelas host. iya. Jadi murni mana dia? Mana kelihatan? Nih, ketik aja nanti di CNN ini muncul ya. CNN ya. Ini berita internasional ya. Ini internasional, saya ketik ya CNN. Nih, Paus Franciscus resmi izinkan pasangan. Sebentar Darian. Kalau berita yang itu salah paham. Artinya apa? Bukan. Salah lagi. Coba gini. Coba kita objektif gini. Oke, kita apa namanya anggap Gara-gara Paus Franciscus ini bernarasi bisa memberkati pasangan gay di gereja, akhirnya di gereja-gereja itu kita nggak usah terlalu menutup mata, nggak usah terlalu buta hati, buta mata lah ya. Tidak kita bisa tutup-tutupi ya. Kalau di kekristenan di luar negeri itu sudah banyak melakukan pernikahan sesama jono gitu loh. Di dalam gereja itu kita nggak bisa pungkiri itu. Bukan kalau misalnya oknum cuman itu cuma oknum 1-2. Ini udah ribuan gitu loh. Ribuan udah di Amerika udah melakukan seperti yang enak itu kayak Pak Fran ini loh. Itu katakan sesat. Nah, sekarang kalau memang Pak kebenaran itu mengatakan salah paham, silahkan bawa data pembanding atau data klarifikasi gitu loh. Jangan-jangan ini beritanya. Kita baca aja, jangan hanya judul aja. Baca. Iya. Memang dia, saya akui Pak, memang bukan dia yang menikahkan di dalam gereja, memang bukan dia, saya akui. Tetapi karena narasinya telah memperbolehkan pasangan tersebut boleh memberkati. Baca dulu itu. Ini resmi ini aja CNN Indonesia. Iya, baca di paragraf kedua tuh. Menurut dokumen, baca di paragraf kedua.
menurut dokumen Pak, aduh kok diangkat ke atas lagi sih. Mana ini Pak? Ini sudah ini nah ini Menurut turun ke bawah. dokumen di bawah itu, menurut dokumen Pak Tikan, apa? Aduh, kok diangkat-angkat sih? Sebentar. Ke atasnya lagi, ke atasnya. Ke atasnya. Nah. Ah, itu menurut dokumen Pak Tikan yang diteken itu. Yang itu. Menurut dokumen Pak Tikan yang diteken, apa sambungannya tuh? Menurut dokumen Vatikan yang ditekan Paus Fransiskus, pemberkatan ini dapat dilakukan asal tidak menjadi bagian dari ritual atau liturgi gereja yang biasa berlaku. Pemberkatan ini juga tidak. Iya, kalau ritual liturgi Katolik itu seperti Ekaristik apa segala, nah, tetapi kalau menikahkan boleh gitu loh. Tapi kebenaran ini nggak berani mengatakan itu sesat. Ini yang masalah Nggak tahu. gitu loh. Jangan ini Pak Kebenaran. Kalau Pak Fran kan Tapi, Pak mengatakan Erwin, ini sesat. Kalau dia mengatakan ini sesat, nanti dia diserang sama si Kiamat, sama si Erben. Karena kan dia pacarnya si Kiamat. Iya, istilahnya begini loh. Istilahnya begini. Apalagi sama Elia Miron. Iya, istilahnya begini loh ya. Buat orang sesat. Karena kan saya katakan buat kebenaran. saya Buat bukan kebenaran orang yang istilahnya suka begini loh. menghakimi, Istilahnya gitu loh. begini loh Kalau buat orang lain kebenaran mungkin suka ya. menghakimi orang lain. Kalau saya Nah, tidak. kalau di dalam Islam istilahnya begini. Kalau di dalam Islam ya, jangankan punya kepikiran menjadi pemburit saja ya, itu kami keras gitu ya. Karena apa? Itu perilaku menyimpang. Keras, nggak boleh. Nah, tetapi ini dikatakan memperbolehkan memberkati. Kamu tahu nggak arti kata memberkati? Kalau memang itu tidak boleh, harusnya jangan kan tegas, jangankan sebagai pelaku pemburit, jangankan sebagai pelaku pemburit, ya memberkati pun jangan. Gitu loh. Mencari pelakunya saja nggak boleh, apalagi sampai memberkati. Itu baru namanya tegas. Yang tepat yang batil tetap batil, nggak bisa dicampur adukan, gitu loh. Kita kasih Pak Vincenzius dulu. Silakan Pak Vincent. Biar enak. Biar enak gitu loh. Jadi ya kalau saya Bang, memang seperti Abang Kebenaran tadi mengatakan, tidak untuk menghakimi sesama ya, tetapi ini kan kalau memang berita ini benar, memang saya jelas mengatakan bahwa Paus ini sudah sesat ini. Nah, mantap itu baru. Mantap ini Memang karena memang Silakan lanjut Pak Vincent. jadi jangan kita takut mengatakan kesesatan, karena memang orang-orang Eropa seperti Paus itu dan lain banyak yang liberal, pemikiran mereka itu sudah bercampur aduk dengan macam-macam lah, filsafat segala macam. Kita tidak tahu juga pribadi Paus itu apakah memang dia juga LGBT atau gimana sampai Nah, cakep ini Bapak, ini jujur nih, enak ini. jadi itu harus kita tentang bersama, itu menentang bersama. Kalau memang itu betul ya kita tentang. Kalau kita berpihak kepada kebenaran, karena memang hal-hal seperti itu memang sesat, itu melanggar firman Tuhan. Meskipun tidak menikah secara liturgi, tetapi ketika kita membenarkan itu sebenarnya sudah sesat. Itu aja kalau saya singkat aja Bang. Cakep. Cakep. Makanya kan begini Bang Frans ya, kita kan ikut bersama-sama, ayo secara objektif dalam praktek ini kita gaungkan supaya hal praktek seperti ini tidak beruntun kepada anak cucu kita. Bagaimana kalau penyakit ini penyakit menyimpang ini menimpa ke anak kita gitu. Kalau kita tidak menggaungkan ini gitu, kita gaungkan gitu.
selain menimpa kepada anak cucu kita, dan juga jangan terjadi di negara kita Indonesia ini. Itu tidak Betul. baik. Betul. Jempol untuk Pak Frans. Ini Iya. baru mantap. Silakanlah gereja-gereja di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Pak setujukah Pak Vincentius apabila ini diserukan kepada gereja-gereja, nanti kami juga dari pihak Muslim akan menyerang ini Pak. Bagaimana pandangan Pak Vincentius? Seandainya Kalau saya setuju Bang, itu kita serukan Setuju. kita kasih kepercayaan. bersama, nggak masalah Bang, supaya tidak terjadi di gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Cukup aja gereja di Eropa sana yang sudah liberal itu. Kalau Indonesia ini janganlah. Itu hancur ini- Pak ya. Kalau ada kayak itu Kebenaran ini hancur. terlalu betul. Ini saya suka sama kejujuran pendeta Vincentius ini. Kalau saya lihat kebenaran ini terlalu menutup mata, dia tertutup batinnya, tertutup dengan apa, mentang-mentang karena jabatannya dia kan tinggi, nggak mungkin salah. Botol Tinggi loh. Anda. Tidak selamanya orang yang jabatannya tinggi itu tidak melakukan kesalahan. Seandainya dia sadar telah melakukan kesalahan, dia bertobat. Nggak boleh di gereja melakukan pemberkatan begini-begini, nggak boleh menikahkan. Nah itu baru benar. Lah ini dibiarin sampai sekarang. Artinya salah, kalau salah katakan salah. Makanya kalau di dalam Islam itu tegas, hak tetap hak, batil tetap batil. Nggak bisa kami campurkan hak dengan batil gitu loh. Nggak Nggak boleh. bisa, nggak boleh. Jadi kalau siapapun ya mengaku Muslim, tapi kalau dia melakukan yang menyimpang, saya katakan kamu ini sudah kurang ajar. Saya nggak mau, nggak bisa menghakimi, nggak. Kalau berbicara tentang menghakimi, ya harusnya anda itu sadar. Bang Francis, Bang Vincentius ini pendeta Vincentius, saya rasa bukan dari Katolik, mungkin Protestan. Betul Bang Vincentius? Iya, saya mantan. Nah, berbicara tentang menghakimi ya, timbulnya ribuan denom ya yang tadinya Katolik terus pecah, ada yang namanya Protestan. Itu sudah menghakimi di antara kalian berdiri. Karena masing-masing mencari pembenaran gitu loh. Kalau berbicara tentang menghakimi, harusnya Anda lebih terbuka pikiran Anda. Betul Bang Vincentius? Ya, pokoknya kalau ada yang meresmikan LGBT, saya katakan sesat itu. Ya, Kalau ya. Mantap. Ini jarang ini pendeta Jarang, Marbun yang gini nih. Jarang Biasanya nih. kalau pendeta seperti ini sebentar lagi loh asyhadu. Saya memang kalau di komal-komal Kristen atau Katolik, takut mereka naikkan saya karena saya berbicara kebenaran. Masalah ini masalah baru Pendeta ini kayak bagi Vincentius. Kristen ini. Kita cabut aja namanya Pak kebenaran, kita kasih kepada Pak Presiden. Gimana? Ah, Boleh, silakan. boleh. Bang kebenaran. Tumben lugu kali dia Bang Balbo malam ini kebenaran itu. Dari pertama naik tadi lugu dia. Udah Gak berani, mau loading gak berani kayaknya. banyak bicara dia. Ya, saya kan memang lugu Bang. Saya ini nggak tahu apa-apa loh. Saya cuma agak gimana ya, mau belajar di sini tentang Islam itu aja nya sebenarnya. Iya, kebenaran kau lugu LLP tapi lugu-lugu Pukima. Saya cuma mau belajar tentang Islam gitu aja sebenarnya. Kira-kira sudah boleh nih saya tanya tentang Islam. Ya, tanya aja. Tanya aja. Ya. Jadi itu untuk sembahyang kan ada, kalau arah sembahyang itu namanya apa tuh? Bang? Sholat apa sembahyang? Yang mana ini? Arah solat. Ah, nanya aja udah salah kan pendeta Marbun nih lu nih. Iya. Kiblat ya. Itu kiblat di dalam Islam sendiri dari dulu sampai sekarang sama nggak kira-kira arahnya? Ya. Dulunya itu sejak mulai kapan kebenaran? Mulai dari Nabi Muhammad menjadi nabi sampai apakah kiblat itu sama? Arah kiblat sama? Sama? Tetap Sama. arahnya ke Ka'bah. Dari mulai muncul dari nabi sendiri ya, dari awal sekali. Awal mana? Iya awal. Awaluddin.
Baik, jadi gini, kalau kau mau berbicara ke situ kebenaran, seharusnya kau tanya sejak kapan perintah sholat itu diperintahkan, baru kita bicara tentang arah. Betul nggak, Bang Balobo? Cakep. Iya, iya. Nah, gitu. Karena dulu saya lupa di mana itu, bahwa arah kiblat itu dirubah oleh Allah itu sendiri dalam Al-Quran. Iya, sebelum perpindahan arah kiblat ke Ka'bah, umat Muslim itu di Madinah berkiblat ke arah Yerusalem, gitu ya. Itu yang Iya, iya, iya. Wah, Anda pintar kok. Nah, tetapi memang sudah diperintahkan Allah di surat Al-Baqarah ya, untuk menghadap ke kiblat di Masjidil Haram. Ya. Iya, sudah diperintahkan. Iya, jadi kalau Bukan, mau dia kan berbicara, tadi menanyakan tentang Nabi Muhammad ini. Saat kiblat itu menghadap ke Yerusalem, nabinya siapa pada waktu itu? ya, nah itu maksudnya umat Muslim yang terdahulu begitu loh. Enggak, ada bilang Nabi Muhammad tadi. Kalau dia berbicara Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad menengadah ke atas, lalu diberi petunjuk untuk menghadap ke Masjidil Haram gitu. Itu di surah Al-Baqarah ayat 114 sampai seterusnya itu cerita 148 149 tuh yang Nah, inti di betul situ. itu, betul. Silakan Ustadz Bang Erwin kalau saya salah ya dikoreksi ya. Enggak, lanjut aja. Iya, saya kalau berbicara tentang arah kiblat itu. Jadi begini buat Bang kebenaran sedikit ya, buat nanti setelah itu pindah ke Bang Salman ya. Jadi jadi yang namanya agama samawi ya, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman kita Kristen ya, yang namanya agama samawi itu dari dahulu itu ketika beribadah itu ada arah yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan ya. Ada kiblatnya gitu ya, ada arahnya. Jadi seperti contoh di Mazmur 138 ya. Ketika hendak sujud ke arah baitmu, baitullah, di situ ada dikatakan arah di situ ya. Nah, di Mazmur 55 nomor 7 pun sama dikatakan arah. Jadi kiblatnya orang Yahudi itu ada yang namanya yang sekarang itu sisa-sisanya itu tembok ratapan itu gitu loh. Makanya mereka ketika beribadah itu selalu menghadap ke arah tembok-tembok tersebut karena memang itu sisa-sisa dari bait mereka gitu loh. Itulah kiblat mereka. Nah, kalau Muslim baitnya itu di Ka'bah gitu arahnya gitu loh. Jadi semua itu ada arah kiblatnya. Nah, kalau Kristen saya nggak tahu kiblatnya di mana. Gitu. Banyak orangnya banyak. Timur, selatan, barat daya, barat laut. Nah, Itulah ini saya orangnya. bukakan sedikit ini. Kalau kita buka di YouTube itu lebih jelas ya. Nih, inilah kiblatnya orang Yahudi, kiblatnya orang Muslim gitu loh. Arah kiblat orang Kristen ada Bang Darian. Arah kiblat orang Kristen arah toilet. Janganlah. Ya ini kiblatnya orang Yahudi, walaupun sisa-sisanya hanya tinggal dinding-dinding temboknya saja ya. Nah ini kiblatnya umat Muslim. Jadi ada arah kiblat mereka itu ketika ada dalam melakukan ritual ibadah gitu loh. Nah, ya silakan kebenaran. Pak Edwin dilanjut. Kiblat kalian di mana? Ada nggak? Oke, kita buka dulu Pak Ustadz. Iya, iya. Pak Ustadz campur pendeta, silakan. Sebenarnya saudara-saudara kita ini sudah menjelaskan ya bagaimana umat Islam itu memang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam arti satu arah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha tabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi bagi setiap umat ada kiblat. Sebenarnya Allah itu sudah menjelaskan setiap umat ini memiliki kiblat untuk ajaran samawi seperti yang dikatakan Bang Salman tadi kan, yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah ini secara umum Allah itu sebenarnya sudah menjelaskan setiap umat itu memiliki kiblat. Itu untuk ajaran yang memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Arahnya memiliki arah masing-masing.
Makanya dijelaskan di ayat 149 itu, wa min haitsu harajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Dari manapun engkau Nabi Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya hal itu benar-benar ketentuan yang hak, pasti yang tidak diragukan lagi dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jelas. Jadi Rasulullah itu diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram itu dari arah manapun menghadap. Dari manapun Nabi Muhammad keluar tetap menghadap ke Masjidil Haram. Nah, nanti ada penjelasan kecuali mungkin dalam kendaraan atau apapun. Nah, ini kecuali, ada pengecualian-pengecualian. Inilah Islam. Ada hal yang dimudahkan pada saat kita di kapal. Nah, karena di dalam ketentuan ini bagi orang-orang yang memang sudah tentu arahnya, tapi dalam keadaan bingung ada pengecualiannya. Mungkin di hutan nggak membawa kompas, itu ada pengecualiannya. Inilah Islam. Banyak hal-hal yang memang dijelaskan solusi bagaimana orang itu di perjalanan. Jadi kalau Islam itu jelas, memang arahnya jelas, solusinya jelas, bila bingung juga jelas arahnya. Kalau surganya jelas. Nah, surganya jelas, dan ayat-ayat yang lain itu kalau Jelas. dibaca sampai lanjutan itu akan lebih menjelaskan bahwasanya umat Islam dalam satu arah melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bang kebenaran. Ya, bahkan bukan cuman arah untuk sholat itu ya kebenarannya. Bahkan saat orang ini meninggal atau wafat, kemudian dikuburkan, dan wajahnya itu menghadap kiblat semua mereka. Ditata di Islam, betul nggak Bang Balubo? Betul. Nah, kalau Kristen gimana kebenaran? Kiblatnya di mana? Ya, ya. Kalau soal kiblat dulu ya, itu saya pernah dulu dengar satu cerita nih. Ketika datanglah orang beragama Yahudi menghadap, ditanyalah oleh malaikat, katanya seperti ini. Ke arah mana kiblatmu? Saya ke arah Bait Suci Yerusalem. Oke, ditendanglah dia ke arah Bait Suci Yerusalem. Lalu datang lagi lah kawan-kawan dari Muslim kan. Kamu arah kiblatmu cerita mana? sebelum kamu cerita dari mana itu? Iya sebentar, biar saya ceritakan dulu. Kemana arah kiblatmu? Ke Mekah. Tuh, ditendanglah dia ke arah Mekah. Jadi datanglah orang Kristen kan. Arah kiblatmu kemana? Orang Kristen ini bingung karena arah kiblat kan nggak ada tuh. Lalu katanya teringatlah dia doa tentang Yesus, doa yang diajari Yesus, Bapa kami yang di sorga. Lalu dijawabnya lah, arah kiblat saya ke arah sorga. Pak kebenaran kayaknya nggak nyimak Bang Darian. Angel lagi ngomong kebenaran. Enggak, Pak kebenaran kayaknya nggak nyimak nih Pak Palopo. Di ayat 148 itu kan jelas tuh. Walikuli wijhatu wa huwa muwalli fastabiqul khairat. Jadi bagi setiap umat ada kiblat. Ini loh. Ya. Jadi umat Jawaban saya, Pak, Yahudi arah punya kiblat kiblat. orang Kristen ke arah surga. Nah itu. Mana itu? Ke langit itu, Kiblat orang ngadep ke langit. ke arah surga. Coba kita ulang itu doa itu Matius 6:9. Bapa kami yang di sorga. Nah, Yesus di mana? Jalan-jalan. Tidak ada Yesus di situ. Iya. Nanti ya kita bahas tentang pantaskah mereka di sorga ya. Jadi kalau saya ikuti narasinya si ini gak cocok sih namanya, kalau dipanggil kebenaran sudah gak cocok namanya, panggil longor aja lah. Jadi kalau saya ikuti narasinya longor ini, di mana baitmu? Oh di sorga. Tak ditentang oleh di sorga, dimakan sama naga. Sebenarnya gini loh Bang Darian, Pak kebenaran ini karena kurangnya membaca. Coba belajar, coba ya tak sebutkan ya. Di dalam Raja-Raja 8:44 ya. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat.
ke kota yang telah kau pilih dan rumah yang kudirikan bagi namamu. Di dalam 2 Tawarik 6:34, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat. Jadi sebenarnya orang Kristen ini memang orang penentang-penentang bergelut dengan Bible mereka sendiri. Tak enak Mereka menolak kiblat, mempermasalahkan kiblat umat Islam. Di Bible sendiri loh perintah Tuhannya untuk berkiblat. Berkiblat kepada siapa? Berkiblat kepadamu. Nah, tinggal penjelasannya kiblatnya di mana, gitu loh. Bukankah Yesus menghadap ke bait Allah? Di mana itu? Nah, itu jawabannya. Kebenaran. Di mana bait Allah yang dimaksud itu di dalam Bible kalian? Itu kedagingannya. Hah? Bait Allah yang mana? Mana ayat berapa? Biar saya lihat dulu. Ya, berarti gak baca dia, Bang. Gak baca Bible dia ini. Nah, ini. Pengertian kita itu berbeda, bro. Anda baca Bible, saya baca. Pengertian kita berbeda. Karepmu dewe kebenaran. Ya, jadi iya, jadi walaupun sebenarnya simalakama ya. Jadi kebenaran ini walaupun dia asumsinya dia akhirnya katanya ditendang, adanya madhabnya ke sorga, ditendang ke sorga. Capek-capek ditendang ke sorga, sampai di sorga ditelan sama naga. Karena apa? Karena ternyata di sorga lagi ada perang. Maka timbullah peperangan di sorga. Datang di kebenaran ya. Kemana itu kebenaran? Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Wow. Kemana itu Dan coba? naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ini Masih ada perang di sorga itu. Coba kebenaran. Jangan sampai kau di bilang lagi sorga perang rohani. ditelan sama naga. Coba kebenaran. Enggak, Kok saya ada takutnya begini, Bang. Saya takutnya begini. Pas naga di sorga cemong muka kena api naga kan. Masuk surga Iya. cemong muka. Cemong. Jadi domba cemong jadinya dia. Enggak, kita tanya dulu sama kebenaran ini. Betul itu kebenaran? Masih ada perang nanti di sorga? Coba jawab dulu. Sesuai dalil, Bang. Makanya Ya, kita pasti tanya masih dia meyakini Iya. enggak? Silakan. Silakan. Kebenaran. Kurang belajar Pak kebenaran nih. Memang minta diinjili orang ini. Iya, berarti Enggak, dia cuma bacanya Yohanes 13:13 itu loh. aduh, di toko pendeta lah kau kebenaran. Itulah Coba loh, Pak kebenaran suruh baca di ini Ezra 6 nomor 5 itu lebih jelas itu. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem. Nah, jadi seperti ini kalau orang Kristen tidak menganggap ini bait gitu di Yerusalem. Nah, ada penjelasan-penjelasan kiblatnya ke negeri Yerusalem. Nah, ini harusnya belajar gitu loh kebenaran itu. Udah Berkiblat biar ke telan naga negeri. aja dia, biar aja dia ditendang ke sorga iya. enggak apa-apa sampai sorga Kata ditelan surga. naga. Lanjut Pak Darian. Nanti Iya. tambah pinter kebenaran tambah ngeyel nanti. Kalau saya sih nggak ngurus dia mau ke sorga. Sampai di sorganya juga ditelan sama naga kok. kita kasih dia kesempatan untuk menjelaskan. Jadi gini, Silakan Bang. kebenaran. Ya, ini Pak kebenaran baca Bible itu dengan apa begitu besarnya kasih Bapak dia mengaruniakan anaknya. Udah itu satu. Pada mulanya dalam firman dua. Yohanes Aku dan 13:13 Bapak adalah sudah. satu, tiga. Kemana lah itu? Coba. Ya, silakan tanggapin, silakan. Jangan. Jadi orang Kristen itu tidak berkiblat karena agama Kristen tidak memiliki Bukan konsep naga-naga tadi perang di sorga itu cemana? Betul nggak itu? Itu ayatnya. Oh, itu kan isi kitab Wahyu, Bang. Ayat mana biar saya terangkan. Ayat mana? Wahyu Wahyu 12 ayat 7. Wahyu Suseno. Iya.
ini yang parah. Nggak pernah baca, jelasin. Jelas ini gimana? Kacau maning. Payah, Aneh, payah. angel maning. Yes. Jangan sampai kau dimarahi sama Bapak Joseph. Kebenaran. Ya. Karena begitu Wahyu besar 12 kasih ayat 7 Allah, ini kan ia mengorbankan anaknya. Jadi Bang, Wahyu 12 ayat 7 itu kan menceritakan tentang peperangan di surga antara Mikael dan malaikat-malaikatnya ya, melawan naga dan tentaranya. Jadi kalau ayat ini menggambarkan pertempuran antara kekuatan kebaikan dan kejahatan yang dipersonifikasikan oleh Mikael dan naga. Jadi Mikael dianggap sebagai malaikat agung dalam tradisi Kristen, memimpin pasukan surgawi dalam melawan naga yang melambangkan iblis atau setan. Kemarin ada filmnya loh di Facebook kemarin loh. Jadi kenikmatan di surga itu apa? Apa kebenaran? nonton- Kenikmatan di nonton surga. naga. Perang. nonton perang. Heran ini aku. Tunggu Bang Palupu. Artinya apa? Ini sebetulnya kebenaran. Apa Ini makna peperangan di surga? Kan itu pertanyaan berikutnya kan? tunggu. Apa makna Tunggu. peperangan? Kebenaran, Ya, tunggu sama-sama. dulu. Pastikan dulu. Wahyu 12 ayat 7 ini sudah terjadikah atau belum terjadi? Belum. Macet. Kalau Wahyu, sebentar, bukan macet. Wahyu belum. itu kan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Patmos. Oke. Sudah terjadi atau belum? Sekarang. Macet. Macet. Ya kan? Iya, pertanyaannya sudah terjadi atau belum itu sekarang? Terus? Atau penglihatannya Yohanes di Pulau Patmos itu bohong, ngeprank gitu. Ini harus dipastikan dulu, ya kan? Apa? Kalau saya Bang melihat, Terpaung. Ya. Kalau saya melihat ya, ini terjadi di masa lampau ketika iblis diusir dari sorga gitu loh. Inilah gara-gara Pak Kebenaran itu tidak pernah membaca. Padahal surga di Kristen itu bisa dijelaskan loh. Tempat di mana Theos akan memberi upah kepada umatnya, ya kan? Coba baca Matius 5:12 itu. Upah itu bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi sebenarnya surga itu kan upah atas perbuatan baik di dunia. Betul. Bukan terus nonton naga berperang dengan malaikat. Tempat yang aman ini, 2 poin lagi. Tempat yang aman. Iya. Tetapi kumpulkanlah bagian harta di surga. Di surga karena tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar setelah mencurinya. Nah, menyimpan harta aja aman di surga itu. Berarti memang tempat yang nyaman. Tapi tempat Bang Edwin, yang penuh sukacita. Bang Edwin, Ustaz Edwin, Jadi surganya kata ada si kebenaran sarang naga tadi, ya. ini peristiwa ini sudah berlalu katanya. Nah ini, Ayat ini udah coba terjadi. di Lukas, coba dibaca Lukas 15:7. Itu jelas sekali itu. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sebenarnya ini kalau penjelasan dalilnya itu Pak Kebenaran belajar, jelas kenikmatan surga itu. Tetapi kalau kita mendengarkan Pak Kebenaran kayak apa ya, film Cina yang apa itu loh, yang dewa masa lalu itu loh. Iya kan, ada di Facebook tuh filmnya. Itu. Kalau Pak Kebenaran cerita itu aduh. Jadi Ding. ya, bentar, Marbun, bentar lah. Jadi gini Bang Kebenaran. Oke lah, aku ikutin Abang. Ini peristiwa sudah berlalu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalian nanti di surga itu Bang? Apa tidak ada penjelasan gitu? Perang kan udah berlalu nih. Berarti ini Wahyu 12 ayat 7 oke udah berlalu itu. Sudah dijelaskan dan perangnya pun sudah berlalu. Nah, setelah kalian ke surga nanti,
Apa-apa saja yang kalian lakukan di sana? Contoh, Tawuran. salah satu contoh. Nonton. Iya. Ini di Macet. sorganya ini ada perang kayak semua gitu loh. Ada naga terbang gitu kan. Wow, Janganlah bertempur kayak- kalian bahas Tuhan aja otot-ototan kebenaran. Begitu menceritakan surganya Tuhan kalian, kalian pun gini, entah bingung kalian, ku tengok bingung. Macet, macet. Bingung. Kayak orang bingung. Coba, jadi untuk apa kalian bela itu mati-matian sementara kami meminta penjelasan seperti apa sih surganya orang Kristen? Nah, bingung kalian. Apa yang mau kalian jelaskan di situ? Sementara orang yang beribadah di atas bumi ini imbalannya adalah surga. Betul nggak? Tapi kalau jawab sebenarnya di Bible itu gampang. Surga itu adalah taman Firdaus. Coba baca di bohong. itu. Surga itu adalah ada sarang naganya. Iya, sekarang saya gini Bang Darian, saya udah datanya. Coba. Nah, ini daripada Pak kebenaran loading terus kan. Siapa bertelinga hendaknya ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dan pohon kehidupan yang ada taman Firdaus Allah. Ya kan? Iya. Sebenarnya kan jadi datanya itu loh dipelajari gitu loh kebenaran. Jadi masa sama-sama Bang Darian sama saya aja yang Aduh, nonton goblok kok mau ikut debat. Parah. Ya saya tertawa lah. Langsung ketawa nggak? Alfi tadi pas dia ngomong kayak gitu nahan ketawa. Makanya tadi saya kejar dia. Kalau Lukas hanya yang nulis, dari mana Lukas tahu? Yesus nggak kenal Lukas, nggak pernah ketemu, bukan murid. Gitu. Katanya apa? Nanya saksi-saksi, nanya apa? Lo kok penelitian sih? Makanya lu jangan serang masalah sunat. Sunat itu udah wajib bagi laki-laki di zaman itu sampai sekarang. Kecuali orang memang yang nggak suka sunat, mempertanyakan sunat. Jadi orang yang berkulub itu memprotes sunat. Itu aja sih sekarang di zaman sekarang. Ya kan lucu juga sih Bang Andi. Mereka nggak sunat, tapi mempermasalahkan orang yang sunat. Otak mereka ini kepake enggak sih, gitu loh. Iya kan, orang dia nggak sunat tapi memperkarakan sunat, seharusnya malu lah. Kan gitu. Misalnya, aduh, bener-bener. Makanya Pak Ade kalau dia ke sana itu, ke daerah asalnya Yesus itu mereka itu dikucilkan. Kenapa? Berkulub mereka. Oh, diludahi, mereka Iya. jijik. Jijik dengan orang-orang Kristen tuh jijik mereka tuh. Diludahin, kasihan. Tapi anehnya mereka malah jilat pantat mereka tuh. Parah. Berarti yang pada hari ke-8 itu Pak De memang betul-betul kontradiksi ya? Ya kontradiksi sama Matius lah. Ya Allah. Bacalah ternyata Matius 2 dari ayat 13 sampai 18 tuh, dibaca. Itu tadi aku debat sama dia tentang pengikut Kristus. Jadi kan saya katakan, kalau memang kau pengikut Kristus, kenapa kau tidak sunat? Nah ternyata baru aku tahu nih Pak De. Nanti daripada yang bilang ini dengan Bang Handi, ternyata Yesus itu tidak disunat. Yang ada di sunat itu hanya di Lukas. Itu pun tidak diketahui sumbernya. Sebenarnya gini nggak loh jelas. bro. Sebenarnya gini loh, sebagai orang yang berakal gitu ya, mau dia ditulis disunat mau enggak, tapi kalau dia berakal di zaman itu yang ajaran samawi itu wajib hukumnya sunat, jadi nggak perlu ditanya sebenarnya, hanya orang gila yang mempertanyakan itu. Tapi kalau mempertanyakan itu kena kick balik, kick baliknya datanya sendiri gitu bang. Baik. Bang Arman, selamat malam. Assalamualaikum. Bang Arman, selamat malam Bang Arman. Masuk di sini sih. Nah kan bingung sendiri masuk di sini. Kayaknya orang. Coba kita tanya. Banyak orang halu. Coba tanya Ustadz Tata, jangan-jangan Ustadz Tata belum disunat. Ustadz, udah disunat belum?
Aduh. Ustaz Tata Banyak orang dari sunat lu belum? katanya, "Loh, kok masuk ke sini?" katanya. Lah, gimana sih ini orang ini? Parah. Apa mau tahu kan? Ustaz udah disunat belum? Mau tahu kan kem, ha? Enggak perlu kali. Mungkin Ustaz Tata juga tadi kena prank ya Ustaz ya. Iya. Saya baru tahu loh itu, sumpah. Ustaz, coba terangin tak. Zaman dulu ada nggak sih yang misalnya kalau laki ketemu laki yang udah dewasa, udah disunat belum di zaman para nabi? Tad, ada nggak soal jawab kayak gitu, Tad? Ya enggak, karena ya ada, karena tradisi Arab itu memang dari Abraham ya, tawaf itu dari Abraham, dari Ibrahim, sunat dari Ibrahim. Jadi jangan dikira ketika Nabi Muhammad diutus baru ada sunat. Sebelum Nabi Muhammad itu dari nenek moyangnya udah tradisi, udah jadi turun temurun itu sunat itu. Makanya ada hadisnya kan, an Ibnu Abbas, an Abdul Muthalib khotanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum sabi'ah wa ja'alahu ma'dibatun wa sama'u Muhammad itu kan. Itu. Iya, makanya ya kita nggak pernah ada dengar ya ketika lagian gini Ustaz, lucu ndak sih Tat? Bersunat nggak ada ya. Lagian gini Bang Ben, Ustaz Tata, lucu ndak? Al-Quran itu turun kepada kaum yang bersunat. Tiba-tiba ada perintah sunat, kira-kira diketawain orang Arab ndak? Orang udah sunat nih, tiba-tiba ayatnya turun, kamu harus sunat misalnya kan. Lucu ndak kira-kira itu? Ya, betul. Lucu lah. Makanya tidak ada perintah sunat kepada Musa, tidak ada perintah sunat kepada Daud, Yakub. Kenapa? Mereka kaum bersunat. Makanya ketika raja siapa namanya Najasyi ya, Raja Najasyi itu kan bertanya kepada Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir dia. Bertanya, itu waktu orang Islam hijrah pertama ke Habasyah itu ada pertanyaan itu Bang Ben. Apakah Muhammad itu sunat? Ya kan? Dijawab oleh Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir. Sesungguhnya kami adalah kaum yang bersunat. Karena apa kok sampai tanya itu? Raja Najasyi itu kenapa nanya ke Nabi Muhammad itu sunat? Karena semua nabi itu sunat. Kalau dia sunat berarti dia keturunan Ismail. Gitu loh. Itu ada kaitannya dengan nubuatan itu. Karena di Al-Quran kan sangat jelas mereka itu mengenal Muhammad seperti anak laki-laki mereka sendiri. Jadi orang-orang ini harus sunat. Karena Tuhan itu nggak mungkin milih Nabi kok nggak sunat, itu nggak mungkin. Tuhan jijik dengan orang yang tidak bersunat. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 14, orang yang tidak sunat harus dihukum mati. Orang yang tidak sunat tidak boleh masuk bait suci. Di dalam kitab Yesaya 6. Men, dah dulu men, lu ngapa sih orang lagi ngomong halo Diam dulu men. Emang ini telepon. Ya amen, Islam Pak Kristen amen. Kita apa ya? Hindu. Oh Hindu. Hindu. Mana ada yang disunat? Mana ada yang disunat? Saya mau suka sunat sekarang. Kamu udah sunat belum? Hah? Belum. Kamu udah sunat belum? Oh, belum. Sini banyak. Sunat dulu nanti aku tunjukkan dalilnya. Karena orang yang boleh ngomong soal sunat itu orang yang sunat, Bang. Kalau orang belum sunat nggak boleh ngomong soal sunat, Bang. Boleh nggak saya tes emen tentang Hindu? Nah, gimana? Emen, Trimurti itu kan ada Brahma, Wisnu, Siwa. Siapa pasangan Brahma? Siapa pasangan Wisnu? Siapa pasangan Siwa? Istrinya. Coba yang paling dasar dulu aja sebelum saya kasih yang paling luas. Pasangannya siapa ya? Hah? Yang ngaku-ngaku Hindu kalau di depan saya. Nggak ngerti pasangannya Brahma, saya aja ngerti. Nah, coba jelaskan. Saya ingin tahu. Kok tidak jelas? Loh, jangan dijelasin. Kamu kan ngaku Hindu. Jangan mencemarkan Hindu kau. Saya kasih dasar ini. Ayo. Yang Hindu kan kamu bukan kami. Lah iya, bukan kami.
Jawab. Gimana sih ini? Saya tinggal di Bali nih, jadi saya nggak tahu siapa Brahma. Masa tak tahu istri Tuhannya gimana? Gimana kamu ini? Brahma Gimana? punya istri atau pasangan, Wisnu punya istri atau pasangan, Siwa punya istri atau pasangan. Siapa masing-masing pasangan itu namanya? Brahma siapa? Wisnu siapa? Siwa siapa? Lihat aja di film di Antv banyak itu di Antv. Apa pula coba TV? Ini Oten nyamar Hindu ini Oten nyamar Hindu. Masa Hindu nggak ngerti kayak tadi tuh orang aku ateis katanya dari Islam. Ditanya tawud nggak ngerti. Apa yang dibaca setelah takbiratul ihram nggak ngerti. Itidal nggak ngerti. Nah, Islam apa ini? Jadi Kristen itu sekarang nyamar-nyamar ya. Ini Kristen saya yakin nih. Kalau kamu Hindu pasti tahu tuh. Ini banyak yang mau sunat ini, caranya sunat gimana? Ini banyak yang ini banyak teman-teman saya mau. Gak gini, kalau masalah sunat, lu jejer di situ, undang saya bawa laskar bit, mau nggak? Oh boleh. Ya udah. Tanggal berapa saya datang? Ke alamatnya saya kasih alamat ya. Iya, kasih alamat di mana? Di Bandung tuh. Di ini aja di Pantai Kuta aja, di Pantai Kuta lu jejer, gua bawa cangkul udah. Ya. Loh, tadi Bali, sekarang Bandung. Gimana sih? Caranya sunat gimana? Caranya sunat. Ini lagi kangen nih sama Katanya kamu di Bali. Enggak di Iya, saya asli Bali tapi tinggalnya sekarang di Bandung. Oh, di Bandung. Ya udah, kalau di Bandung. Tadi katanya tinggal di Bali, gimana sih ini orang? Tadi Orang tinggal tua saya di Bali. Satu. Tapi sekarang nih asli Perasaan tadi ngomong tinggal di Bali, saya ini tinggal di Bali. orang tua saya di Bali. Oh. Tapi saya di Bandung sekarang. Ya udah kalau gitu saya tanya, apa nama kitabnya Hindu? Kitabnya Hindu. Apa namanya? Saya di Bandung mau tahu apa itu? Oh, kitabnya Hindu di Bandung. Ya udah, pertanyaan kedua, apapun jawabanmu itulah. Pokoknya kata pertama darimu itu jawabanmu ya. Tadi diulang. Oke. Apa nama kitabnya Hindu? Beda ya. Beda. Weda terbagi dari berapa kitab? Banyak. Dua ya. Banyak dari Hongkong berapa banyak itu? Sebut. Dua. Dua oplak lu koplak 4. Rigweda, Yajurweda, Sama Weda, Atharva Weda. Ngaku-ngaku Hindu kok. Coba. Mencret kau. Jangan dipaksa. Loh, tapi di VT-nya ada salib-salibnya nih Bang Emen ini. Gimana sih? Aduh. Kan ketahuan Oten ngaku Hindu. Luar biasa. Kamu jangan asal mau saya Hindu kamu bilang saya Oten. Jangan saja. Alfi tunjukin. Gak apa-apa kita ya satu-satu makanya. Izinkan saya ngetes dia. Ngomong tuh pakai bukti enaknya kan. Itu siapa sih gitu? Tapi orang kayak gini to the point aja nanyanya biar cepet kelar. Jangan dikasih kayak gitu. Iya, tuh itu buktinya. Ada salibnya. Oten nyamar lagi, aduh. Sejak kapan Hindu? Siapa itu? Sejak kapan Hindu pakai salib? Memang Kristen itu kalau nggak nipu agamanya nggak laku, memang yakin deh pasti harus tipu-tipu. Om saya itu yang jenggotan itu Hindu dia. Oke, satu-satu ditanya Omnya lagi yang Hindu katanya kamu tadi Hindu gimana sih? Gimana sih? Ternyata Oten kau kan? Aduh. Ini acara di direkam loh. Ini direkam Tadi katanya dia yang Hindu, sekarang omnya yang Hindu lo. Aduh, koplak ini orang. Kita lagi acara solidaritas. Sekarang saya tanya baik-baik. Emen, diam dulu ya baik. Emen, kamu Hindu apa Kristen? Hindu. Yakin? Betul lah. Oke, di KTP tertulis apa? Sudah kamu sudah tahu di tertulis apa itu? Oke, Hindu ya. Yakin ya? Kita main-main ke Bandung, saya mau tahu ajarannya itu gimana. Sekarang pertanyaan kedua. Ya. Siapa pendiri agama Hindu? Sang Siddhartha Buddha Gautama. Oke. Matamu. Biarin aja Pak De, dia jawab. Itu Buddha ya. Oh alah. Parah. Makanya kalau Oten nyamar Oten, belum pandai kau nyamar Hindu kau. Coba. Udah Andi, lanjut Deng.
Coba ya. Bentar dulu, Nanya, Bang Ben. nanya lagi, coba nanya lagi. Siapa pendiri Hindu tadi? Dengan gini mantap pertanyaan ini. Siapa pendiri Hindu? Kamu sudah tahu kan? Oh iya Pak Jokowi. Jokowi. Wah, suka. Udah turunin aja lah orang kayak gini mak. Kotoran bernyawa turunin, orang nyamar-nyamar kayak gitu ngerusak Kristen nih orang nih. Kotoran bernyawa. Kotoran bernyawa masa? Kenapa sih Kalau kok Kristen ngaku ngaku sebagai Kristen? Apakah Malu sudah terlalu dia. memalukan agama Kristen itu sampai malu Kayaknya gitu ya mengaku sebagai Kristen? malu. Iya. Aduh. Ngaku-ngaku agama Hindu nanti saya suruh sebutkan mantra Saptapadi mencret tuh lah kok. Tanya aja di Bragavat kita ada berapa bab? Bingung kan? Ada berapa seloka? Ada berapa seloka? Nangis, Vi. Nangis, Orang ditanya yang paling simpel, Weda ada berapa kitab? 2, koplak aku bilang. Siapa yang mengajarkan Hindu? Siddhartha Gautama katanya kopla kan? Itu mah Buddha. Oh alah. Ini Makanya kalau nyamar itu kamu harus sudah mateng gitu loh. Biar nggak ketahuan. Ini ditanya dasar Hindu aja nggak ngerti, istrinya Brahmana aja nggak ngerti, saya Islam aja ngerti Saraswati. Aduh. Goblak. Tuh, istrinya Brahma Saraswati, istrinya Wisnu Laksmi, istrinya Siwa Parwati. Pinter Pak Dini ternyata ya. Hebat juga Pak Dini. Kalau Ibu Darni masuk kategori mana Ibu Darni? Itu istrinya bohong. istri bom. Ini pembelajaran juga ya untuk kita teman-temannya. Jadi di Islam itu nggak boleh nyamar-nyamar teman-teman. Di detik itu Anda mengaku bukan sebagai seorang Islam padahal Anda seorang Muslim. Di detik itu juga kamu kafir tuh, kamu kufur, kamu udah divonis sebagai seorang yang murtad tuh. Langsung kafir. Jadi kita nggak boleh, kita jelas-jelas beriman kepada Allah, tapi di depan apa? Di depan publik kayak gini kita ngaku kita bukan seorang Islam. Di detik itu juga kita divonis murtad tuh, kufur. Gitu. Nih ada namanya Asu Kayang. Selamat malam Asu. Halo Asu, selamat malam Asu. Asuka, janganlah begitu. Panggillah dia guguk aja, guguk. Dia sendiri yang buat nama kayak gitu. Halo Bang Kayang. Asu monitor. Halo Bang Kayang, Kayang aja jangan Asu. Oh, siap. Bang Kayang. Su, ngomong Su. Ini lebih parah ini. Aduh. Bang Kayang Jangan monitor. lama-lama. Jangan lama-lama. Asu. Oh iya. Oh Bang ya Bang. Asu. Piye kabare Su? Asu. Udah baik. Bro Kayang, kita hormati Anda dulu, baik dulu ngomongnya. Anda Muslim apa Kristen? Oke, nggak bisa menjawab ya, saya turunin ya. Kalau nggak bisa ngomong. Medon Su. Turun. Takkan jangan ikut Medon Su. Asu pancene asu. Iya memang asu, medon Su asu. Ya udah Pak De. Turunin Su asu. Aduh, kok bisa begini? Kita turunin aja. Dia itu kejawen asu itu ning isor Pak De. ae. Dia itu kejawen. Oh, asu memang kejawen nih. Dengan di mana? Dengan di Kok Bang Handi langsung pergi? Padahal yang ngomong asu-asu aku ya kan kok maka dia kebentar. Bang Ferry, naikkan ulang Bang Ferry. Udah. Parah. Udah. Orang yang ngomong asu aku kok maka dia kebentar. Jaringan kah? Udah salah tekan aja. Oke, lanjut Bang Ferry, lanjut. Wah, ada bintang timur nih. Ada bintang timur. Malam bintang timur. Lucifer. Ada Lucifer nih. Ada Lucifer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen Ya, Bang. ini Islam, penggemar Bang Handi, penggemar Bang siapa itu Pak Sugi. Yang Masya Allah. YouTube terus. Kalau nggak menyebut dua-duanya turun. Oh, alamat. Alamat. Tiap hari, tiap malam pasti di Bang Handi sama Pak Sugi itu sama Bang Suma. Masya Allah. Makasih Bang atas dukungannya Bang. Tinggal mana Bang? Ya di Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah yang di?
Rembang. Oh, alah tonggo dewi tak jebule. Lah jenengan putih. Dekat Blora itu. Bluro. Oh, Bluro ada putih, Pak. Aku Blora Randu Blatung. Randu Blatung. Geng. Tegak, Pak, kali kula. Mangge. Ya wes nganggo bahasa Indonesia Mas, iki ora siaran TVRI Semarang nggih. Ya apa Mas? Mulai ini di Rembang ini banyak yang dengerin Bang Handi Salebes sama Pak Sugi itu banyak banget. Alhamdulillah. Halo wong Rembang, ya apa kabare margaleh? Kalau Rembang piye kabare? Iya kan margaleh. Blora, Pati, Rembang itu margaleh itu. Kalau ngomong itu pakai leh. Ndak piye leh. Ya, kayak gitu tuh. Iya. Ya margaleh itu. Wong Rembang piye kabare sapi-api si Aryo Jaga di piye to? Kowe iki piye to leh? Aduh. Semoga seger kewarasan yo. Enggak ngerti. Pokoknya dari Rembang ini mendukung itu guru-guru besar Islam Indonesia ini. Wes gabung api urung Mas? Bentar. Dalam udah gabung api belum? Sudah follow Pak. Enggak gabung api Apologet Islam Indonesia. Sudah gabung di YouTube Pak. Aduh di YouTube ya toh? Orang ngerti deh, orang apa-apa Pak. Sudah gabung, sudah. Ada di Play Store aja, Play Store. Nah, di download aplikasi ini neng Play Store Apologet Islam Indonesia daftar. Pusate neng Jeporo. Siap. Ya. Wong-wong Rembang, margaleh, ayo didukung. Siap. Ya wes. Jenenge sapa Bintang Timur jenenge sapa? Ya ini Bintang Timur ini nama saya aslinya Arifin Pak. Oh Pak Arifin. Tapi orang kampus itu Pak Arifin. Boten, siap jujur. Ya wes. Disambut dulu itu Bang Dian Bali, Bang Dian Bal. Bang Dian Bal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, saya Muslim. Oh iya Bang. Ya, Masya Allah saya dukung Bang. Cuman. Ya makasih Bang. Saya tadi lihat di room siapa tadi ada debat apa namanya biasalah Oten apa comon ayat terus dia bikin tafsir sendiri terjemah sendiri terus surat apa tadi ya? Ya udah biarin aja Bang, ntar juga jadi api neraka udah, nggak apa-apa. Kenapa? Ntar juga jadi api neraka dia. Enggak, masalahnya kan tuh subaknya kemana-mana Bang. Ya ngapain ngikutin kayak gituan? Apa sih Bang? Ya maksud saya itu begini yang ahli dan punya ilmu mestinya tuh dibantah langsung kan. Nggak bisa Bang, kalau kita naik di kesana itu pertama jarang sekali dinaikkan, andai pun dinaikkan kita itu nggak bisa jawab karena di mute, di kick. Enggak tadi gitu, tuh Bang. Debatnya yang saya lihat tadi kan sepanjang jalan, Ustaz, sepanjang jalan yang dari Muslim juga dikasih kesempatan bicara yang sama tadi saya lupa. Iya, Muslim yang goblok. Kalau yang udah kayak kita ini nggak dikasih Bang, nggak bakalan. Ya kenapa bukan abang yang naik gitu loh Bang? Saya nggak bisa. Ya udah nggak usah didengerin, udah selesai lanjut di jalan. Jadi ingat Bang, ingat surah An-Nisa 140 Bang, coba Bang. Iya. An-Nisa 140 Jadi, Bang. An-Nisa 140, Al-An'am 68 itu coba dibaca Bang. Di situ ada larangan Bang kita satu majelis dengan penghujat Bang. Bukannya kita nggak mau ke sana Bang, karena Quran yang melarang kita Bang. Oke. Oke. Iya monggo. Enggak masalahnya kalau saya review roomnya tadi, yang Muslim juga memanfaatkan dengan ini sih. Udah Bang, cukup Bang. Itu berarti Muslimnya nggak ngerti An-Nisa 140. Udahlah, oke. Oke. Abang udah dikasih jawaban kok masih nanya lagi gitu dong. Gini loh. Di ranah diskusi ini Bang, sama seperti kita lagi berperang Bang, itu ada metodenya. Kalau kita meramaikan base musuh sama aja gitu, mereka akan terlihat mendominasi. Udah jelas An-Nisa 140 kok. Kalau kamu satu room sama mereka, udah jelas diolok-olok, kamu masih satu room, ya apa bedanya lu sama dia? Duh. Iya, Anda akan dibangkitkan di neraka jahanam bersama dengan mereka Bang nanti Bang. Iya, jadi poin keduanya juga Al-Quran menerangkan. Mohon maaf, saya bukan lihat dari sisi itunya Pak. Terus gimana? Gini loh, ya kan? Saya ini orang awam.
Tapi tadi yang saya lihat di dalam room itu, saya biasa juga mantau baru-baru ini room Oten yang lain, ya kan? Poinnya Cuman langsung, yang Bang. tadi konsepnya berbeda. Yang dari Poinnya Muslim langsung, memaparkan, mereka menanggapi terus begitu. Nah itu yang saya bilang tadi itu. Ya kalau seandainya itu dianggap satu majelis, saya bilang juga tidak sependapat begitu loh. Ya saya bukan ahlinya, cuman saya menyampaikan saja. Oke. Ya udah, ya makasih. Gitu. Udah dulu, Pi, biarin Pi. Ya udah kita Yang cari jelas- Kristen aja dulu. Yang jelas kami tidak mempunyai HP 10, Pak. Bisa memantau semuanya. Jadi kalau di room ini tentu kami nggak punya pendengaran batin mendengar tempat lain, Bang. Paham maksudnya? Paham. Paham Ya, ya? jadi Ya udah Bang ya, biar Kristen naik Bang ya. Oke, monggo. Oke, suwun Jadi Mas. bagi teman-teman kalau ada kesempatan naik, ingatkan tentang An-Nisa 140 dan Al-An'am 68. Segera tinggalkan, kasih tahu saudara-saudara Anda bahwasanya hal itu dilarang di Quran, segera tinggalkan. Itu kesempatan Anda ketika Anda naik. Anda ingatkan, itu lebih penting daripada Anda ikut berdebat dengan para penghujat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, semangat. Alhamdulillah Bu Mila. Sehat Bu Mila? Alhamdulillah. Itu dengar Masya cerita Allah. yang penculikan itu, ini juga ya serem ya. Nah, ya itulah mereka kalau tidak dengan cara-cara licik itu Kristen nggak berkembang. Makanya mereka ini sebenarnya udah panik ya. Mau mengkristenkan Indonesia itu berbagai cara itu sudah ditempuh. Termasuk menggunakan Caranya penjajahan. udah kasar sekali itu. Iya, termasuk menggunakan penjajahan 350 tahun tidak berhasil, ya kan? Iya benar. Melalui kristenisasi, bagi-bagi sembako tidak berhasil. Dana ini udah ngucur terus nih dari luar ya kan? Bahkan tahun berapa itu ya? Tahun 66 atau tahun berapa? Bahwa tahun 2020 itu adalah masa tuai. Ya, jadi mereka itu masa tuai ini tahun 2020 faktanya gagal. Bukannya masa tuai malah apa tanamannya dimakan hama kan? Banyak orang-orang yang justru masuk Islam. Ya, itu dulu itu didengung-dengungkan itu sebelum tahun 2020 itu. Itu masa tuai, masa panen katanya. Itu dimulai sejak tahun 66. Mereka itu tahun 66 itu merasa pongah, merasa berbesar hati. Kristen langsung naik sekian persen dari 2,5% ya. Di tahun 66 setelah tahun 66 itu dia menjadi sekitar 6% lah atau 7% gitu kan. Karena orang-orang PKI itu kan PKI itu harus beragama. Nah dia tidak, karena PKI ini nggak suka sama Islam, larinya ke Kristen. Bahkan Keuskupan Semarang itu melarang orang-orang Kristen untuk memburu PKI. Bahkan mereka melindungi PKI itu, ya mengayomi, melindungi, menyantuni. Makanya mereka berbondong-bondong masuk Kristen. Ini sejarah ya. Nah ditambah lagi orang-orang Cina. Orang-orang Cina itu kalau di Jawa ya, itu kan kebanyakan juga Kristen karena memang semenjak Orde Baru itu setiap warga negara itu diwajibkan untuk beragama. Nah sementara pada waktu itu kan cuma ada 5 agama tuh, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bukan Katolik. Katolik. Bukan Konghucu belum. Konghucu itu nanti disahkan setelah Gus Dur. Iya. Iya, jadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi Katolik dan Kristen ini agama beda Bu, beda, nggak dicampur, beda. Nah karena orang Kristen itu juga tidak mungkin masuk Islam karena mereka mayoritas suka babi. Jadi pilih agama yang dimana boleh makan babi. Masuklah mereka itu ke Kristen dan Katolik. Sehingga Kristen Katolik itu pesat tahun-tahun itu sampai tahun 80-an itu pesat. Nah gitu. Nah sehingga kesempatan ini mereka tuh pongah ya kan. Sehingga mencanangkan 2020 itu masa tuai. Ya begitu ceritanya, tapi gagal dia, gagal panen. Karena mulai dari 2009 apologet Islam sudah muncul, saya, Bang Juma, Ustadz Tata, ya kan, dan masih banyak yang lain yang sekarang sudah tidak eksis lagi.
Nah, muncul ya kan dimulai dari debat Facebook, terus apa namanya ke WA, pindah ke Zoom, sekarang di TikTok, begitu Bu. Ya mereka berusaha teruslah. Padahal cuma di Indonesia harapan satu-satunya. Kalau yang lain mah udah hancur, udah nggak ada lagi. Oh masih di daerah Latin ya, kayak Brazil. Tapi mereka pelan-pelan udah mulai ngerti Islam. Brazil, Meksiko. Karena sekarang Al-Quran di sini tuh ada translate-nya bahasa Latin. Jadi setiap hari di tempat saya sini nggak terlalu jauh, itu ada memang mualaf yang bisa berbahasa Spanish, bahasa Spanyol, itu mengundang orang-orang sekitarnya untuk belajar Islam. Jadi dakwahnya di masjid. Nah mereka banyak tuh, terutama perempuan. Assalamualaikum, Bunda, saya potong sedikit. Adik, saya izin dulu Pak, izin hurun ya. Bang Handi. Oh iya. Mana? Izin hurun Bang Handi, Ustaz Tata izin turun. Oh iya Bang. Bang Ferry. Assalamualaikum Siap Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja lah. Aman Bang. Nanti saya mau ke roomnya Dayak Kalimantan.